Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan kami yaitu dari kelompok 2, ruang 04, semester 5. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Pembahasan pertama yaitu tentang penggunaan multimodalitas. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan, menurut Chris dan Van Loewyn tahun 1996. Sedangkan definisi menurut Chris dan Van Loewyn pada 2001, multimodality adalah penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Sedangkan dalam konteks analisis teks, multimodality menurut peneliti dapat dipahami sebagai sebuah prosedur analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik. Contohnya, Systemic Functional Linguistic atau SFL atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar. Bila teks yang dianalisis, maka menggunakan mode verbal dan gambar. Mode menurut Bizemer dan Chris tahun 2008 adalah a socially and culturally shaped resource for making meaning. Mode dipahami sebagai sumber yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk mengkomunikasikan makna. Berikut adalah contoh penggunaan multimodalitas. Menurut Chris dan Van Leeuwen tahun 2002, berargumen bahwa warna adalah sebuah semiotik mode, sebab warna memiliki dan dapat digunakan untuk menyampaikan makna. Ternyata terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis teks visual menggunakan reading image menurut Chris dan Van Leeuwen tahun 1996 dan 2006, yaitu yang pertama memperlakukan image berarti bahasa melalui kerangka pandang 3 meta fungsi bahasa, yaitu pertama adalah ideasional, yang kedua adalah interpersonal, dan ketiga adalah tekstual. Selanjutnya, yang kedua yaitu penggambaran atau identifikasi, dan yang terakhir yaitu adalah analisis kritis atau signifikasi. Contoh pertama, analisis teks visual menggunakan reading image menurut Chris dan Van Leeuwen pada tahun 1996 dan 2006. Terlihat pada gambar di atas terdapat dua partisipan, yaitu seorang anak yang berkata, "This is the kitchen. My mom is cooking." Dengan kedua tangan yang terentang, memakai baju warna biru dengan ke arah warna oranye dan celana panjang coklat. Anak menjadi reaktor atau reaktor. Ibu menjadi fenomena atau seorang yang kegiatannya diceritakan. Analisis verbal menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan anak mengandung proses relasional atau this is the kitchen dan material is cooking. Mode menurut Bizemer dan Chris tahun 2008 adalah a socially and culturally shaped resource for making meaning. Mode dipahami sebagai sumber yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk mengkomunikasikan makna. Contoh kedua, analisis teks visual menggunakan reading image menurut Chris dan Van Leeuwen tahun 1996 dan 2006. Pada gambar di atas, terdapat dua partisipan yaitu anak masih menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakai di contoh pertama. Berkata, "This is my living room. My dad is reading a newspaper." Dengan satu tangan menunjuk ke arah partisipan lainnya. Seorang ayah yang memakai celana panjang warna coklat duduk di atas sofa warna hijau muda, memakai baju warna abu-abu muda, membaca koran.
Analisis verbal menunjukkan dua proses yang digunakan, relasional atau "this is my living room" dan material "my dad is reading a newspaper". Dari sudut pandang hubungan verbal dan visual dalam kedua gambar di atas, teks verbal dalam bentuk speech balloon memperluas makna yang disampaikan gambar dan sebaliknya. Gambar memperluas makna yang disampaikan apa yang diucapkan dalam speech balloon. Hubungan teks verbal dan visual menurut Royce tahun 2002 adalah melihat bahwa visual dan verbal yang digunakan sebagai mode untuk menyampaikan pesan dalam sebuah teks memiliki intersemiotic relationship atau hubungan antar mode semiotik yang beragam. Hubungan antar keduanya bisa merupakan intersemiotic repetition, intersemiotic synonymy atau similarity relation, intersemiotic antonymy atau option relation, intersemiotic hyponymy atau class-subclass relation, intersemiotic meronymy atau part-wall relation, intersemiotic collection atau expectancy relation. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pendekatan multimodal. Menurut Snow, tahun 2002 menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki kesulitan membaca tidak hanya cenderung berjuang sepanjang karir sekolah mereka, tetapi juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan, fungsi sosial di masyarakat, dan aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, pemahaman akan pendekatan multimodal dalam keterampilan berbahasa, khususnya membaca teks, menjadi hal yang penting dikuasai, terutama dalam pembelajaran. Konsep pendekatan multimodal. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Menurut Chris dan Van Leeuwen tahun 1996. Sedangkan menurut Chris dan Van Leeuwen pada tahun 2011, penggunaan beberapa mode semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Fay 2011 berpendapat bahwa para pendidik memiliki tanggung jawab untuk memahami cara-cara multimodal, pengetahuan, dipresentasikan dan mengajar siswa untuk menilai dan menyesuaikan teks multimodal yang tidak dapat mereka temukan. O'Halloran dan Lim Fay pada tahun 2011 membayangkan bahwa siswa melek huruf multimodal harus peka terhadap potensi dan pilihan makna yang diberikan dalam produksi teks, memberikan kemampuan yang lebih baik untuk membuat pilihan yang disengaja dan efektif dalam konstruksi dan penyajian pengetahuan. Keaksaran multimodal bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi pembaca dan produsen teks multimodal yang berpengetahuan luas dengan menarik perhatian pada berbagai sumber dalam membuat makna dalam teks. Terdapat perubahan positif dalam pembelajaran terjadi melalui penggunaan pembelajaran multimodal visual dan verbal. Dengan kata lain, siswa bekerja lebih baik saat kegiatan belajar berlangsung dengan gaya dan kesukaan pilihan belajar mereka, dan pendekatan multimodal menekankan pada diferensiasi pengalaman belajar. Salah satu kunci bagi pendekatan multimodal adalah dengan memvisualisasikan teks. Visualisasi saat membaca adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman teks. Pendekatan multimodal dan visualisasi. Menurut Rapp dan Kirby pada tahun 2008, dikotomi kunci dapat diidentifikasi saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dan teks.
Visualisasi internal merupakan penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Sedangkan visualisasi internal merupakan mengacu pada representasi nonverbal dari konten teks yang tersedia di lingkungan, seperti gambar konten teks menjadi representasi nonverbal. Proses visualisasi internal dan eksternal tidak beroperasi dalam isolasi, namun saling berhubungan. Strategi visualisasi internal dan eksternal ditujukan untuk membantu pembaca dalam melampaui teks. Analisis multimodal, komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dengan gambar yang menurut Chris dan Lewin tahun 2006 dilakukan melalui 3 sistem, yaitu salience atau tonjolan, unsur partisipan, dan representasi dan sintagma interaktif dibuat untuk menarik perhatian pengamat atau penonton. Selanjutnya, information value atau nilai informasi. Pelekatan unsur partisipan dan sintagma yang menghubungkan keduanya dan satu sama lain dengan menyaksi gambar sehingga memberikan mereka nilai informasi spesifik. Kemudian, framing atau bingkai. Kehadiran atau ketidakhadiran alat bingkai direalisasikan oleh unsur yang menciptakan batas, garis atau garis bingkai. Implementasi pendekatan multimodal. Pembelajaran multimodal dapat diterapkan pada mahasiswa maupun siswa yang sudah memahami teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan ini, perangkat lunak mengalami penyederhanaan teknis dan penyesuaian operasional dilakukan agar siswa sekolah dapat mengakses dan menggunakan perangkat lunak. Berikut terdapat 2 contoh, di mana gambar pertama yaitu perangkat lunak dengan memanfaatkan multimodal. Di gambar yang kedua yaitu aplikasi software multimodal. Software ini memfasilitasi pendekatan sistematik untuk melek huruf multimodal dengan menyajikan kerangka kerja dengan konsep meta yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan teks multimodal. Contoh implementasi pendekatan multimodal berikutnya adalah penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing, sebuah petualangan virtual. Dalam aplikasi ini, 2 pengguna jarak jauh berkomunikasi dan mencoba untuk berkolaborasi untuk menemukan jalan mereka melalui gambar panorama 360 derajat berurutan. Salah satu pengguna mengambil peran sebagai turis dan yang lainnya bertindak sebagai pemandu dan menginstruksikan turis sepanjang rute sampai mereka menemukan tujuannya. Setiap pengguna memiliki pandangan mereka sendiri dalam aplikasi dan mereka dapat melihat dengan bebas, namun hanya turis yang bisa bergerak sesuai rute berdasarkan petunjuk panduannya. Dalam keaktifan dan motivasi siswa, pendekatan multimodal meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dalam pembelajaran yang teratur, manfaat utama pendekatan multimodal dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bahasa adalah mendorong otonomi siswa dan mendorong pembelajaran mandiri. Sedangkan pada gaya mengajar, pendekatan multimodal membantu untuk memenuhi keragaman, memastikan inklusivitas yang mendorong kualitas intelektual dan memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar yang luas. Menurut Kalantis dan Koop tahun 2005. Multimodal dan multiliterasi. Menurut Abidin pada tahun 2015, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia.
Sedangkan multiliterasi didefinisikan sebagai pembelajaran yang menggunakan kemampuan ataupun dalam berbagai literasi sebagai membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menantang. Menurut Abidin, tahun 2015 terdapat tujuan model multiliterasi, diantaranya kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. Kemudian, peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Selanjutnya, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Karakteristik model multiliterasi diantaranya sebagai berikut. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Kemudian, pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sebagai sarana mengkonstruksi pemahaman baru. Selanjutnya, pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Kemudian, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Kemudian, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat simpulan sendiri. Kemudian, pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Sintaks model multiliterasi investigasi diantaranya menetapkan fokus pencaharian. Pada tahap ini, siswa bersama guru menentukan masalah yang akan dipelajari. Selanjutnya, menetapkan lokasi pencaharian. Pada tahap ini, siswa bersama kelompoknya menentukan fokus pencarian. Kemudian menentukan tujuan. Tahap ini dilakukan dengan cara diskusi. Penentuan tujuan berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pencarian. Kemudian, melaksanakan pengumpulan data. Siswa secara berkelompok mengumpulkan lokasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mencatat data. Pada tahap ini, siswa mencatat semua hasil temuan dan ide-ide penting serta menggambarkannya secara visual. Selanjutnya, menganalisis data. Pada tahap ini, siswa melakukan analisis data yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dipelajari. Kemudian, membuat kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan berbagai temuan dari hasil kegiatan analisis data yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu memproduksi laporan. Pada tahap ini, siswa menyusun laporan hasil investigasi dalam bentuk laporan, hasil pengamatan, atau bentuk lain. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Menurut Sofyan pada tahun 2016, langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut. Siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Kemudian, siswa membuat kerangka laporan. Selanjutnya, mengumpulkan dan mencatat data, analisis dan sintesis, membuat kesimpulan, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan, menyiapkan laporan akhir, dan yang terakhir, mempresentasikan laporan akhir. Rasa ingin tahu. Nasution dan Hadi dan Permata pada tahun 2003 berpendapat rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak diketahui, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu diantaranya faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri, bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu.
Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Desmita tahun 2012, berikut upaya-upaya pengembangan rasa ingin tahu pada peserta didik. Di antaranya, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Selanjutnya, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungannya, mendorong rasa ingin tahu mereka. Kemudian, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Dan yang terakhir, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak dan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Indikator rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran menurut Kurniawan tahun 2013 yang merupakan indikator rasa ingin tahu siswa adalah yang pertama, selalu banyak bertanya, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasakan menyenangkan, tidak menerima sesuatu pembelajaran sebagai sesuatu yang membosankan. Hasil belajar. Menurut Nawawi dan Ahmad Susanto pada tahun 2013 menyatakan hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Macam-macam penilaian hasil belajar menurut Ahmad Susanto tahun 2013 meliputi pemahaman konsep atau aspek kognitif, keterampilan proses atau aspek psikomotorik, sikap atau aspek afektif. Jenis-jenis penelitian hasil belajar menurut Sujana tahun 2017 membagi jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Kemudian, penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Kemudian, penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian, saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Kemudian, penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan persyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 4 sebagai berikut. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Selanjutnya, terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, menyeluruh dan berkesinambung berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi
dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. Yang terakhir adalah accountable, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 8 yaitu meliputi perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan. Hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Kemudian, hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Selanjutnya, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, dan portofolio atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Yang terakhir, peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 9 meliputi menyusun perencanaan penilaian tingkat satuan pendidikan. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan. Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian akhir meliputi penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Dan yang terakhir, kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM menurut Bintek Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intek atau kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Berikut ini format penilaian KKM. Dari tabel di atas, ditafsirkan kriteria menjadi nilai sesuai dengan tabel di bawah ini. Jika indikator memiliki kriteria, kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intek peserta didik sedang, nilainya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 per 9 dikali 100 dan hasilnya 88,89. Penentuan rentang nilai dan penentuan nilai. Kompleksitas, nilai tinggi 50-64, nilai sedang 65-80, nilai rendah 81-100. Intek, nilai tinggi 81-100, nilai sedang 65-80, nilai rendah 50-64. Daya dukung, nilai tinggi 81-100, nilai sedang 65-80, nilai rendah 50-64.
Nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Contoh kompleksitas sedang 75, daya dukung tinggi 95, dan indeks sedang 70, maka nilai KKM indikator sama dengan 75 ditambah 95 tambah 70 dibagi 3 sama dengan 80. Dengan memberikan pertimbangan profesional judgement pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai sesuai dengan tabel di bawah ini. Dalam panduan teknis penilaian hasil belajar SD, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester atau UTS, ulangan akhir semester atau UAS, dan ulangan kenaikan kelas atau UKK. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Wasliman dan Ahmad Susanto pada tahun 2013, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Uraian mengenai faktor internal dan eksternal sebagai berikut. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Thanks for attention. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.